Halo semua, selamat datang di Bentapiu. Di video kali ini aku akan ngebahas satu figur. Nah, figurnya ini adalah figur yang keren karena dia plastik tapi serasa besi. Dan detailnya itu nggak main-main, yaitu adalah SAF Iron Man 1. Uhuy! Nah, SFR Iron Man ini itu sebenarnya kalau udah lama banget dan gua itu kesempatan sekarang untuk bisa nge-review si figur ini. Nah, SFR ini itu masuk ke dalam eksklusif Bandai. Kita bisa lihat sama-sama logonya itu ada di sebelah kanan bawah dan kotaknya itu sangat berbeda dengan yang lain, ya kan? Kotaknya itu nggak ada jendela seperti yang lain, jadi kita nggak bisa lihat figur di dalamnya. Nah, untuk finishing tadi boxnya sendiri itu kayak shiny-shiny, jadi kalau sini kena cahaya, ya kan, agak bermantul-mantul cuy, beda dengan yang lain. Nah, kita lihat dulu untuk bagian boxnya. Di bagian depan itu ada si figur Iron Man-nya dan ada beberapa tulisan seperti eksklusif Bandai, dan ada pin dari si Tamashii Nation. Untuk di bagian atas itu ada tulisan juga, ya kan. Di bagian bawah mirip dengan yang di atas. Nah, di sebelah kiri itu ada foto figur dari si Iron Man-nya. Di sebelah kanan itu ada foto figur dengan beberapa tulisan. Dan di bagian belakang itu seperti biasa ada informasi yang diberikan dan beberapa detail dari figurnya. Nah, untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita keluarin si figur ini dari boxnya cuy. Nah, ini dia figurnya keluar dari boxnya dan seperti biasa kita pasti mendapatkan si figur dan manual box. Dan untuk kali ini manual boxnya sangat perlu karena banyak aksesoris yang diberikan agar terhindar dari patah. Kita lihat aja si manual boxnya karena gue udah lihat dari si ini nggak guna lagi cuy. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita bahas si figur ini lebih dekat. Oke cuy, sekarang kita bakal bahas si figur ini lebih dekat dan kita bakal lihat bagaimana detail yang diberikan dan artikulasi yang didapatkan dari si Iron Man 1 ini cuy, ya kan. Tuh, lihat keseluruhan tuh. Dan untuk review dekatnya gue bakal pasang aja matanya agar lebih enak untuk dilihat, ya kan. Nah, matanya udah gue pasang dan sekarang kita bakal bahas detail dari Iron Man 1 ini cuy. Untuk dari bagian kepala itu kita bisa lihat sama-sama itu kayak warna catnya bagus banget, kayak warna abu-abu tapi nggak abu-abu bersih, ada semacam kotor-kotor dari si besinya. Di atas kepalanya kita bisa lihat kalau seandainya ada penyok-penyok dari si helmnya cuy, ya kan. Di bagian belakang juga sama, ada penyok-penyok dan warna abu-abu yang nggak terlalu bersih, ya kan. Bagus lah, jadi helmnya tuh seakan-akan kayak memang dibuat dadakan, ya kan, kayak di filmnya tuh. Nah, nggak bersih dan nggak kotor-kotor banget, mantap lah. Detail di bagian dada, nah ini yang gua suka nih teman-teman ya, ada semacam penyok-penyok dari pukulan Tony Stark pada saat membuatnya dan ada efek-efek damage, ya kan, dari serangan peluru sampai ada baut-bautnya cuy, tuh, ya kan. Kalau kita lihat dari sini, nah detailnya tuh kayak apa ya, besi banget rasanya, padahal nih kayak plastik cuy. Untuk di bagian bahu kita bisa lihat detailnya sama seperti yang lain, warna abu-abu juga, dan di dalamnya itu kita bisa lihat ada semacam warna coklat tua, yaitu adalah baju pertamanya atau lapisan pertama dari si Tony Stark. Detail bahu di sebelah kanannya, detail di bagian perut tuh, ya kan, ada kayak lapisan-lapisan besinya cuy, ya kan, ada berlayar-layar kan, kayak keren. Bagian tangan seperti ini dan ada semacam gasnya untuk menyemprotkan api yang sangat-sangat besar, ya kan, sama seperti di filmnya. Nah, ini yang untuk keluar apinya dan ini gasnya cuy. Detail di tangan sebelahnya, nah seperti ini, dan di bawahnya itu diberikan detail tombol merah seperti di filmnya cuy. Nah, tombol ini itu kalau di filmnya digunakan Tony untuk terbang tinggi, ya kan, ngebuat si bajunya ini langsung jadi rusak, ya kan. Detail di bagian kaki itu seperti ini teman-teman, kayak ada semacam rigi-riginya, ya kan. Lagi-lagi besinya itu kalau kena cahaya langsung shiny seperti ini. Di bagian belakangnya seperti ini. Oke, gue lupa untuk detail bagian belakang. Nah, bagian belakang itu seperti ini teman-teman. Ada tulisan Stark Industry dan ada beberapa lecek-lecek dari si bajunya dan mesinnya. Tuh, lihat, ya kan. Dibuat sedetail mungkin ya. Di bagian belakang itu juga dibuat, ya kan, kayak kecil-kecil, dan di bagian sini nih, ya kan, sampai ke kabel-kabelnya cuy. Nah, lihat. Kayak mesinnya tuh kalau udah dikasih lampu kayak kerasa hidup lah, ya kan guys ya. Di bagian bawahnya seperti ini ada sedikit warna hijau-hijau, kayak besi itu kayak kotor guys. Bagian kaki belakang seperti ini ada kabel-kabel di sini dan di sini ditutupin dengan besi.
Di bagian kaki depan seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Nah itu dia untuk keseluruhan detail dari si Iron Man ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah detail yang diberikan itu sepadan dengan harganya? Ya kan? Terus di komen bawah apakah kalian suka dengan detailnya? Kalau gue pribadi ini gue suka banget karena besi tapi plastik, ya kan? Alias plastik serasa besi. Nah sekarang kita bakal lanjut aja segi artikulasi yang diberikan dari Iron Man ini. Yang pertama itu dari kepala teman-teman, yang pasti bisa sedikit geleng-geleng, ya kan? Lumayan lah. Untuk melihat ke atas seperti ini dan melihat bawah itu nggak terlalu jauh karena dagunya mentok armor bagian dada depan, ya kan, tapi nggak masalah lah. Melihat ke samping itu sejauh ini, sampingnya lagi seperti ini, dan yang pasti kalau melihat ke atas seperti ini guys. Nah untuk memegang tangannya itu nggak terlalu lurus ya teman-teman, agak 45 derajat. Itu karena si tangannya mentok sama bahunya guys ya, dan bahunya ini itu ada sedikit gimmick, bisa digini-gini kan cuy. Nah ya kan. Sikunya bisa seperti ini teman-teman, siku sebelahnya seperti ini. Di bagian perut bisa digeser-geser seperti ini, tapi nggak bisa digeser atas bawah karena tidak ada artikulasi di dalamnya. Bisa gua paksa tapi patah, ya kan. Untuk mengangkat gaming itu nggak bisa terlalu jauh ya teman-teman, karena kakinya itu mentok sama yang mesin ini guys, jadi nggak bisa terlalu merenggang, ya kan ya. Untuk di bagian lutut itu juga nggak terlalu jauh jangkauannya, lagi-lagi mentok sama mesinnya. Di bagian kaki itu sama, nggak terlalu jauh juga, lagi-lagi mentok sama mesin-mesin yang dibuatnya cuy, ya kan. Jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Dan bisa juga goyang-goyang seperti ini. Kaki bagian depan itu nggak bisa gua goyangin karena tidak ada artikulasinya, jadi mentok lurus seperti ini doang teman-teman. Nah itu dia untuk keseluruhan artikulasi dari si Iron Man ini. Ya memang sama seperti di filmnya itu nggak banyak gerak-gerak ataupun pose-pose yang terlalu ekstrim. Karena kita sama-sama tahu untuk pergerakan Iron Man ini di filmnya sangat terbatas, ya kan? Kayak orang baru pertama kali bisa jalan cuy. Ya, jadi kayak terbatah-batah karena armornya sendiri yang terlalu ribet dan terlalu ini guys, ramai. Jadi kaku gerakannya, cuma nggak apa-apa. Memang seperti itulah baju pertama dari si Iron Man ini cuy. Bagaimana menurut kalian semua dari segi detail dan artikulasi? Nah, apakah bagus atau enggak? Menurut gue ini udah mantap teman-teman, ya kan? Bagus tuh kan. Kalau dipantul lampu kayak shiny gitu cuy. Nah untuk aksesoris itu lumayan banyak, kita diberikan sepasang tangan, ya kan, dan ini tangannya tangan terbuka dan tangan tertutup sama yang dipakai si figurnya. Nah yang berikutnya itu ada pancuran api, dan pancuran api ini diberikan dua juga untuk di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan gua sangat suka untuk warnanya. Dari sebelah kiri sampai ke kanan itu gradasi, ya kan, dari kuning muda sampai ke kuning gelap. Nah untuk yang berikutnya itu ada semburan api yang untuk di kaki. Nah ini yang keren teman-teman, dan sama seperti di filmnya. Dan yang gue suka di sini itu adalah warnanya lagi-lagi, ya kan, nggak hanya kuning atau oranye polos doang, tetapi diberikan gradasi-gradasi untuk mendekati warna api asli. Nah yang berikutnya itu ada tatakan untuk semburan apinya. Nah sama seperti tadi, warnanya juga gradasi. Aksesoris api ini bisa kita gunakan untuk sebagai pose si Iron Man-nya, ya kan, seakan-akan dia bisa nyemburin api dari tangannya sama seperti di filmnya. Dan yang kedua, ini bisa digunakan untuk si Iron Man bisa terbang melaju ke atas langit, ya kan, sama juga seperti di filmnya. Lagi-lagi ini mirip dengan di filmnya. Nah yang berikutnya itu adalah mata dari Tony Stark, dan ini beneran mata. Bisa kita lepas, bisa kita pasang, dan keuntungannya kalau kita lepas si helm Tony ini bisa seakan-akan kayak aksesoris sendiri lah, ya kan. Gua perhatikan ini helm kayak Dr. Doom, ya kan. Beberapa hari lalu si RDJ masuk sebagai Dr. Doom. Nah ini dia untuk perbandingan si figur ini dengan figur lainnya. Nah itu dia untuk detail aksesoris dan artikulasi dari si Iron Man ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah biasa aja atau bagus cuy? Komen di bawah. Nah itu dia pembahasan lebih dekat dari si figur ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah bagus atau biasa aja? Ini juga ulang-ulang berapa kali karena memastikan apakah figur ini layak untuk dibeli atau tidak cuy. Kalau dari gua sendiri itu udah suka banget dari si figurnya, karena dari detail sampai aksesoris yang diberikan itu sepadan dengan harganya ya, walaupun harganya itu agak sedikit mencekik bagi gue ya guys ya.
Nah, kalau di pasaran tuh sekarang harganya di antara 1,8 sampai 1,9 juta. Apakah menurut kalian itu ketinggian atau malah pas-pasan? Tapi kita sampingkan aja itu semua, cuman kita lihat saja lebih dekat si figur ini itu kalau kena cahaya ataupun nggak kena cahaya serasa bagus teman-teman ya. Bagus lah dari catnya sampai detail yang diberikan, ya kan? Apalagi yang catnya itu nggak hanya full abu-abu bersih, ada beberapa hal-hal yang kotor kayak karatan atau kena lumutan, ya kan? Bagus. Nah, untuk penilaian keseluruhan gua kasih di angka 9/10 karena dari detail sampai ke aksesoris yang diberikan itu gua suka banget. Bagaimana dengan kalian semua? Silahkan komen di bawah untuk penilaian, apakah pas di angka 9 atau malah kurang, ya kan? Dan itu dia review singkat dari si RM1 ini, ya kan? Bagaimana menurut kalian semua? Silahkan komen di bawah. Lagi-lagi gua mengulang ini terus, ya kan, cuy, karena gua penasaran tentang si figur ini dari kalian semua. Dan semoga ke depan kita bakal nge-review figur-figur yang keren lainnya, cuy. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye.